Pria asal Batak, Manggarai Timur, sulap lahan tidur jadi kebun sayur. Sudah 3 bulan terakhir ini, Niko Nakung sangat sibuk. Pria asal Kamporai, Desa Ranabata, Kecamatan Kota Komba Utara, Kabupaten Manggarai Timur tersebut sibuk mengurus sayur di kebunnya. Hampir setiap hari, Niko bersama sang istri, Emerensiana Mamu dan anak-anaknya menghabiskan waktu di kebun sayurnya yang terletak di Waimau, Jalan Teras Batak menuju Elar Selatan. Saya Bapak Niko dari Ranambata, Kecamatan Kota Kumba. Jadi saya ini petani sayur. Tak kenal lelah, Niko Nakung terus bekerja demi menghidupkan keluarganya. Di lahan seluas 50 kali 25 meter tersebut, ia tanami berbagai jenis sayur seperti sayur putih, picai, kol, tomat, kacang panjang, dan jenis tanaman hortikultural lainnya. Semangat untuk membudidayakan sayur mayur rupanya menjadi pilihan bagi Niko. Karena bisa mengelola lahan yang sebelumnya dibiarkan begitu saja. Upaya tersebut kini telah menunjukkan hasil. Saat ini lahan tersebut telah menghijau oleh tanaman sayur-sayuran. Niko mengaku 3 bulan terakhir ini ia berupaya keras untuk meniti pekerjaan tersebut demi mengumpulkan keping-keping rupiah agar dapur tetap berasap. Saya pikir-pikir karena ini selama ini Pak, ini namanya lahan tidur sudah. Lahan tidur. 2-3 bulan yang lalu saya pikir-pikir, lebih baik di sini. Coba dulu saya buat tanaman sayur. Pantang menyerah, Niko selalu semangat. Menurut Niko, setiap pekerjaan yang dijalani harus serius sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Niko melihat peluang untuk budidaya sayur mayur sangat menjanjikan karena petani sayur di desanya masih sangat kurang. Ada petani sayur namun belum dimaksimalkan karena mungkin masih banyak kendala. Terus Pak, sampai saya buat untuk tanam sayur di sini, saya berpikir begini Pak, karena dari beberapa desa ini atau lingkungan sekitar ini untuk petani sayurnya tidak ada, sehingga saya pikir selama ini makanya saya tanam sayur. Dari situ ternyata sayur yang saya tanam bisa menghasilkan dan memuaskan bagi pribadi saya ataupun keluarga saya. Ayah dari 6 orang anak ini mengaku awalnya dia kebingungan karena lokasi sawah tak ada hujan di Waimau tidak bisa dikerjakan karena pasokan air sudah tidak bisa masuk. Jaringan air menuju tempatnya yang saat ini diolah menjadi tempat budidaya sayur sudah digusur saat pelebaran jalan Trans Batak menuju Bukir Elar Selatan. Dengan adanya buka ini jalan dulu, sudah belasan tahun saya lepaskan ini lahan.
karena terputus saluran di atas. Niko berkisah sebelum budidaya sayur mayur, dirinya sempat merantau ke luar daerah. Karena pandemi COVID-19, ia pulang kampung. Selama beberapa bulan di kampung, Niko mulai berputar otak guna bisa mendapatkan uang. Setelah berdiskusi dengan sang istri, akhirnya Niko memutuskan untuk mengelola lahan tidur bekas sawah tak ada hujan itu untuk budidaya sayur mayur. Ia mengaku penghasilannya cukup menjanjikan dan dirinya merasa sangat puas dengan apa yang dikerjakan, bisa menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Saya kelola selama ini, jadi terbuktinya sudah ada. Terus sayur yang saya tanam 2 bulan yang lalu, sekarang sudah dipasarkan semuanya. Mengaku sayurnya menggunakan pupuk kompos dan juga 15 hari setelah tanam baru menggunakan pupuk urea April dan NPK Pelangi. Pengaplikasian pupuk NPK Pelangi dan urea April nyatanya meningkatkan hasil tanaman, kata Niko. Jadi awal-awalnya Pak, itu saya memudahkan tanah itu dengan pupuk kompos. Setelah sayurnya sudah di pembibitan sudah ditanam, 15 hari sesudah tanam Pak, saya siram dengan urea April sama NPK Pelangi. Dari situ Pak, jadi sampai sekarang juga, dan terbukti nyata macam penghasilannya ini sudah terbukti Pak. Ini macam tomat, terus sayur yang saya sudah jual itu Pak, dan sekarang sudah terbukti dengan pupuk urea April sama NPK Pelangi. Selain itu, NPK Pelangi juga memiliki kandungan dan kelautan unsur fosfat yang sangat tinggi dengan berbagai kombinasi unsur hara yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman pertanian. Selain itu, penggunaan pupuk NPK Pelangi lebih efektif, efisien, dan tahan disimpan lebih lama, serta mampu meningkatkan hasil panen. Begitu pula pada pupuk urea. Unsur hara nitrogen yang dikandung pada pupuk urea mampu membuat bagian tanaman lebih hijau dan segar, mempercepat pertumbuhan, dan menambah kandungan protein hasil panen. Jadi Pak, artinya dengan melihat hasil yang sudah terbukti, sehingga Pak untuk lanjutan ke depan tetap saya gunakan, yaitu dengan pupuk kompos, dan lanjutannya itu dengan urea April sama NPK Pelangi.
Pria 48 tahun itu mengaku kebutuhan sayur sangat meningkat, mengingat sayur menjadi kebutuhan yang paling mendesak. Saat berkunjung ke kebun sayurnya, kepada tim Ian Atarangga YouTube channel, Niko banyak bercerita tentang usahanya itu, termasuk pemasaran dari hasil panennya. Pemasarannya di 3 daerah di wilayah itu, seperti Desa Ranambata, Desa Mokel Murid, dan Desa Bekalando. Anak laki-lakinya yang setiap kali panen pergi menjual dengan menggunakan sepeda motor. Karena sampai dengan detik ini, Bapak Niko belum bisa mengendarai sepeda motor. Usaha yang ia rintis memang masih ada kendala. Kendala yang paling dirasakan adalah soal ketersediaan air untuk kebutuhan siram tanaman. Ia masih menggunakan selang biasa yang mengalirkan air dari sumbernya, dan juga debit airnya sangat kurang. Meskipun air kurang, ia tetap semangat untuk bekerja. Ia harus menampung air tersebut pada sebuah bak berukuran kecil guna bisa menyiram tanaman. Sementara kemampuan lahan di sini, Pak, dia bisa butuhkan selang yang 1 dim atau 1,5 dim. Macam yang saya pakai ini 1,5 dim, airnya tidak mampu. Tidak mampu. Niko berharap akan ada pihak yang peka terhadap kekurangannya dan bisa membantunya untuk mengisi kekurangan itu. Sehingga apakah bisa, Pak, mungkin dari pihak pemerintah atau pihak siapa saja yang bisa melihat keadaan saya di sini, karena ini, Pak, macam usaha saya ini baik dari tanaman sayur atau tanaman apa saja, Pak, saya berkelanjutan. Ini nanti tidak terlepas, dan kehidupan saya, Pak, ini tidak lari jauh lagi. Saya hanya di sini saja, hanya di sini saja. Saya sehingga, Pak, yang kendala pertama saya di sini yaitu air. Kalau boleh, Pak, artinya apapun bentuk bagaimanapun, mudah-mudahan dari pihak siapa saja besok-besok ini atau kapan saja bisa melihat keadaan saya di sini. Warga Desa Ranambata, Egine Flora, mengaku dirinya sering membeli sayur dari kebun milik Niko. Egin menyatakan bahwa dirinya senang karena usaha yang ditekuni oleh Niko sangat membantu menyediakan berbagai jenis sayur untuk masyarakat. Sementara itu, tokoh muda Desa Ranambata Yohanes Ranu mengapresiasi usaha keras Niko Nako mengelola lahan tidur menjadi kebun sayur. Saya selaku perwakilan pupuk Kalimantan Timur yang bertugas di Manggar Timur dalam hal pengawasan pupuk bersubsidi, sekaligus mempromosi pupuk non subsidi dari produk pupuk Kaltim, cukup memberi apresiasi terhadap para petani, terlebih khusus petani hortikultura yang telah mengambil bagian dalam membudidaya pertanian menggunakan produk pupuk Kaltim seperti NPK Pelangi dan Urepril. Sebagaimana yang kita lihat bahwa ada beberapa petani di sini yang justru merasa puas dengan penggunaan produk pupuk Kalimantan Timur, dan harapannya semoga produk pupuk Kalimantan Timur ini bisa dikenal luas di seluruh wilayah Manggarai Timur dan sekitarnya. Pria yang akrab disapa John ini merasa senang karena Niko juga menggunakan pupuk yang berimbang sehingga meningkatkan produksi sayur yang berdampak pada penghasilan.
Tidak kalah penting juga bahwa Niko mengarahkan petani untuk penggunaan pupuk berimbang, ujar alumnus Fapirta Undana Kupang ini. Selain kita menjual produk pupuk Altim kepada para petani, kita juga mengedukasi bagaimana cara penggunaan pupuk yang baik dan seperti apa yang harus dilakukan oleh petani dalam menggunakan pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman dan luasan lahan. Dalam pengalaman perjumpaan kami sore itu, Niko menyebut usahanya itu adalah bentuk dorongan untuk para petani lain agar bisa mengembangkan potensi yang ada dalam rangka menciptakan ketahanan pangan dan meningkatkan ekonomi, juga menyukseskan program pemerintah menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia di tahun 2045. Harapan saya jadi untuk kedepannya nanti, karena ini merupakan dukungan saya dalam pengelolaan jadi tentang petani sayur, sehingga saya ini petani sayur sudah. Semoga untuk ke depan nanti ini merupakan dorongan saya bagi petani yang ada di Manggarai Timur ini, sehingga bisa memanfaatkan untuk kehidupan dalam rangka menunjang ketahanan pangan dan perekonomian, dalam rangka menyukseskan program pemerintah untuk menjadi lumbung pangan dunia di tahun 2045.